This is your brain on fitness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan ke kalian tentang principle of training dari saya. Jadi kalau saya sendiri targetnya adalah hypertrophy. Saya mengquote dari Brad Schoenfeld, adalah researcher nomor 1 di dunia tentang hypertrophy. Beliau itu paling banyak mengeluarkan jurnal tentang hypertrophy. Dan pada konklusi PDF-nya, hypertrophy disebabkan karena 3 hal, yaitu tension, muscle microfilament tear, jadi robekan otot kecil, dan yang ketiga adalah metabolic stress. Dengan 3 kunci ini akan membuka mata kita terhadap metode-metode latihan itu efeknya seperti apa pada latihan kita. Kalau dilihat tension, kita bahas dulu tension dulu. Kita bahas tentang tension terlebih dahulu. Muscle tension itu terjadi ketika kita kontraksi otot menggunakan beban, kemudian kita merasakan beban itu mengenai di otot kita. Contoh, lateral raise. Ketika lateral raise, saat posisi tangan di bawah, itu hampir tidak ada tension di bagian deltoid. Tapi ketika posisi seperti ini, tensionnya itu sangat besar sekali di deltoid. Kalau kita mau ada tension, kita harus bisa menjaga supaya tensionnya itu jangan hilang. Itu kenapa banyak sekali bodybuilder melakukan half rep di dalam latihannya. Jangan kita menjudge seseorang dalam melakukan latihan mereka terlihat aneh. Wah, dia bodybuilder pro kok half rep. Wah, dia bodybuilder pro kok nggak full range of motion. Wah, dia kok repnya cepat. Sebenarnya itu semua ada fungsinya. Percayalah bahwa setiap metode itu memiliki benefitnya masing-masing. Cuman kadang ada hal-hal tertentu yang benefitnya dikit tapi risk injury-nya tinggi. Nah, hal seperti itu yang sebaiknya kita hindari. Tapi kita di sini bahas masalah tension key hypertrophy terlebih dahulu. Kalau tension itu beban kena di otot kita. Jadi kalau beban berat tapi kita nggak kerasa di otot, berarti tensionnya itu nggak ada. Jadi beban berat tanpa terasa di otot tidak akan memberikan hypertrophy. Setelah kita bahas tension, nomor 2 adalah muscle microfilament tear. Ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dr. Tanjung Subrata juga, adalah tim dari Ade Rai juga. Beliau juga menegaskan bahwa diperlukan microfilament tear untuk menyebabkan hypertrophy. Kan coincidence banget ya, ternyata selaras dengan apa yang diucapkan oleh Brad Schoenfeld di jurnalnya. Padahal saya tahu sendiri Dr. Tanjung Subrata itu tidak menggemari Brad Schoenfeld, jadi tidak familiar dengan teori yang diberikan oleh Brad Schoenfeld. Nah, muscle microfilament tear itu disebabkan oleh beban berat dengan repetisi 4-6 reps. Jadi kalau kalian pakai beban berat yang cuma mampu diangkat 4-6 kali, beban tersebut akan menyebabkan otot kita terrekrut semuanya. Jadi terpakai semua. Semua muscle fiber akan aktif untuk mengangkat beban itu. Dan karena bebannya berat, tensionnya sangat tinggi. Jadi kalau tensionnya sangat tinggi, akan terjadi muscle microfilament tear. Apalagi kalau kita menahan waktu eksentrik. Karena kalau kalian searching di Google, fase eksentrik atau fase menurunkan beban, fase menahan beban, bukan fase mengangkat ya, fase menahan beban, itu menyebabkan muscle microfilament tear paling banyak. Itu kenapa kalau kalian tidak menahan fase eksentrik, kalian akan sangat melewatkan benefit yang besar untuk hipertrofi. Bahkan pro seperti Dante Trudel menerapkan loaded stretch pada latihannya. Loaded stretch itu waktu misalkan dumbbell flies pada sesi gerakan terakhir dia pelan, kemudian ditahan di fase seperti ini, ditahan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menambah muscle microfilament tear, yang mana adalah key hypertrophy nomor 2. Jadi sudah dapat tension, dapat lagi muscle microfilament tear. Nah, masalahnya kalau kebanyakan muscle microfilament tear,
recovery kalian juga akan semakin lama. Kalau recovery-nya semakin lama, semakin jarang bisa dilatih, nanti total volumenya juga berkurang. Total volume berkurang, hipertrofi juga berkurang. Yang ketiga adalah metabolic stress. Ini juga salah satu kunci hypertrophy. Metabolic stress itu apa sih? Metabolic stress adalah rasa pump. Itu kenapa Arnold, bodybuilder golden era, classic era, itu sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya pump. Mereka latihan itu untuk cari pump. Kenapa? Ya karena memang pump itu berkontribusi untuk menambah hypertrophy. Metabolic stress sama dengan pump. Nah, gimana sih cara achieve pump ini yang paling tinggi? Supaya bisa dapat pump yang paling tinggi, itu juga bisa didapatkan dengan fast rep. Misalkan press pakai dumbbell di akhir, terus fast rep gini, nggak pakai nahan eksentriknya sama sekali, kan itu berlawanan dengan teori muscle microfilamentir. Tapi ketika kita menggunakan fast rep, itu metabolic stressnya juga meningkat, blood flow meningkat, sehingga efek metabolic stress juga meningkat, pump juga meningkat, tetap ada fungsinya. Kan berlawanan dengan poin nomor 2. Jadi setiap metode balik lagi punya fungsinya masing-masing. Kita kombinasikan keduanya. Kalau kita lihat caranya bodybuilder profesional Eagets, itu dia 10 rep pertama slow, dirasakan betul, dapat nomor 1 yaitu tension, dapat nomor 2 yaitu muscle microfilamentir. Tapi setelah 10 rep pertama, dia jadi fast rep untuk menambahkan metabolic stress. Jadi tiga-tiganya itu dapat. Kan ini contoh nyata bahwa profesional itu kadang tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi it works. Itu kenapa badan mereka besar. Jadi tetap aja kalau badannya mereka besar itu bukan karena kecelakaan, ya karena memang mereka sudah melakukannya dengan benar, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi balik lagi, kalian jangan judge orang ketika dia repnya kok cepet banget, dia half rep. Jadi dulu saya juga sering aneh gitu loh ketika lihat orang dia kok repnya cepet-cepet sih, nggak dirasain, padahal juga ada fungsinya. Kemudian saya juga sering aneh orang yang ngangkat cuman 1 repnya bisa sampai 6 detik gitu, karena bro pelan balik pelan gitu. Tapi ya nggak gede-gede juga ya, karena dia nggak pernah pakai beban berat dan dia juga nggak pernah pakai pump work. Jadi semuanya itu tetap kita kombinasikan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi beban berat iya, beban dikontrol iya, cari pump iya, gitu cara latihannya. Kalau dari saya sendiri, training principle-nya itu semua dipakai sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal kita pintar-pintarnya mengkombinasikan semua tools yang ada, semua metode yang ada dengan kebutuhan kita.